Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu tentang beberapa algoritma data mining ya. Di mata kuliah kita ini rekayasa pengetahuan, data mining itu adalah salah satu bidang yang melakukan fungsi membangun knowledge ya. Di mana di sini knowledge disebut dengan model. Jadi kenapa data mining dipelajari di rekayasa pengetahuan? Karena data mining itu bisa menghasilkan knowledge. Makanya disebut KDD ya, Knowledge Discovery in Database. Jadi ciri khas data mining itu knowledge-nya dihasilkan dari database. Dari eh, tempat tertentu yang sudah menggunakan database. Database-nya dipelajari, ya, diolah, dianalisa, lalu diterapkan ke algoritma data mining untuk menghasilkan knowledge, ya, menghasilkan pengetahuan. Oke, itulah makanya kita di mata kuliah ini mempelajari tentang data mining ya. Nah, minggu lalu kita udah bahas ya gimana sih cara memilih ini ya, memilih algoritma data mining yang macam-macam itu ya. Nah, hari ini kita lanjutkan dalam rangka pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu membandingkan tiga algoritma yang cukup banyak dipakai ya, yaitu regresi. Kita lihat nanti perbandingannya dengan time series. Yang kedua regresi dengan klasifikasi ya. Nah, ini semua adalah jenis algoritma data mining. Yang tiga ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama algoritmanya jenis pembelajarannya adalah supervised. Ya. Kalau Anda lihat di pembahasan kita yang sebelumnya itu sudah dibahas ya. Jadi baik regresi, time series maupun klasifikasi itu jenis pembelajaran ya, karena algoritma data mining ini kan melakukan pembelajaran ya. Jenis pembelajarannya itu supervised ya, tersupervise itu bahasa Indonesianya terbimbing. Jenis algoritmanya melakukan pembelajaran, ada yang membimbing. Nah, yang membimbing apa? Yang membimbing itu nanti atribut kelas, disebut dengan atribut kelas ya. Atau ada yang nyebutnya label ya, label. Sama nanti. Itu persamaannya. Oke, jadi makanya kita lihat supaya Anda semakin paham tentang eh, jenis algoritma data mining itu kenapa ada macam-macam sih. Nah, gitu kenapa ada regresi, ada klasifikasi, ada time series, nanti ada clustering, ada asosiasi gitu. Ya, kita bahas ya. Oke, nah ini yang pertama perbedaan dulu ini. Ya, ada beberapa redaksi yang bagus untuk menjelaskan perbedaan ketiga algoritma tersebut. Ya, ini yang pertama kita coba baca ya. Jadi time series itu forecasting. Nah, time series itu namanya forecasting. Forecasting itu memprediksi ke depan ya. To estimate future values given past values of a time series. Jadi untuk mengetahui atau memprediksi ya dalam hal ini untuk memprediksi atau bahasanya di sini mengestimasi nilai ke depan berdasarkan time waktu. Nah, ini kata kuncinya ini time. Kata kuncinya time ya berdasarkan waktu. Nah, waktu ya karena kan ke depan ya, future itu kan waktu ya. Jadi time series itu ciri khasnya adalah adanya time series ya, deretan waktu pada datanya. Kemudian nanti ada satu lagi ya variabel atau tadi kita sebut dengan atribut kelas. Nah, yang datanya berubah pada time series tersebut ya, terhadap time series, terhadap deretan waktu tersebut.
Nah, data inilah yang dimanfaatkan oleh data mining untuk dipelajari, untuk ditemukan sebuah generalisasi, ya, sebuah generalisasi yang bisa digunakan untuk memprediksi data ke depannya. Oke, itu time series ya. Jadi berbeda dengan regresi. Nah, kalau regresi tidak di dalam atributnya tidak menggunakan time, tapi menggunakan jenis atribut yang lain. Sama-sama untuk memprediksi. Sama-sama untuk memprediksi sebuah nilai, ya sama-sama untuk prediksi. Yang diprediksi juga bisa jadi ke depan juga. Nah, tetapi atribut-atributnya itu bukan atribut yang sifatnya time. Apa atribut yang sifatnya time? Ya, time itu misalkan tanggal, hari, itu kan waktu ya, waktu ya. Per minggu, kadang-kadang ya orang per bulan, bulan, ya minggu, gitu. Tahun, bisa juga tahun. Itu time namanya. Nah, jadi kalau kita mau memprediksi data berdasarkan waktu, gunakan time series. Gunakan time series. Tapi kalau kita mau membangun model untuk memprediksi yang bukan berdasarkan waktu. Kalau bukan waktu berdasarkan apa? Nah, berdasarkan atribut-atribut yang berelasi, yang punya hubungan dengan data yang mau kita prediksi yang disebut dengan label tadi. Ya, misalkan kita mau memprediksi harga rumah. Nah, harga rumah itu bisa kita prediksi berdasarkan luas tanahnya, gedungnya, dan sebagainya. Jadi, data kita untuk memprediksi bukan waktu. Nah, ya, pada posisi seperti itulah ya, pada keadaan seperti itulah kita menggunakan regresi. Itulah bedanya time series sama regresi. Ya, pada redaksi lain disebutkan redaksi lain ya. Time series itu extrapolation, ya, melakukan ekstrapolasi. Sedangkan regresi itu intrapolasi. Nah, ini di metode numerik ya. Jadi kenapa? Karena time series itu berdasarkan urutan ya. Order series of data, berdasarkan urutan data. Berdasarkan urutan datanya. Makanya disebut extrapolation ya. Nah, sedangkan yang regresi itu intrapolasi. Jadi eh, data atau atribut yang mempengaruhi ya, atribut yang mempengaruhi atribut label kita itu tidak berdasarkan urutan ya, tidak berdasarkan urutan tertentu. Oke, nanti ada percobaannya ya. Nah, kemudian ada satu lagi klasifikasi. Nah, tadi dah saya sebutkan ya, time series, regresi, dengan klasifikasi. Ini sama-sama jenis pembelajaran yang terbimbing ya, supervised learning. Supervised learning ya. Nah, jadi memang kelihatannya kayak mirip gitu. Nah, kan kita lagi bahas ya apa sih bedanya ya gitu. Nah, apa bedanya klasifikasi dengan regresi dan dengan time series? Nah, gitu. Kalau klasifikasi ya, data label itu tidak mesti angka, tidak mesti berbentuk numerik. Tapi kalau regresi atau time series itu harus angka. Nah, outputnya angka. Jadi yang mau kita prediksi itu nanti berbentuk angka, numerik ya. Jenis tipe datanya numerik. Nah, gimana kalau outputnya kita bukan numerik, berbentuk kategori, misalkan jenis ya, jenis kendaraan, jenis bunga gitu ya. Itu kan bentuk outputnya kategori, ya tidak berbentuk angka gitu ya. Maka
Kalau data kita yang seperti itu, maka kita gunakan klasifikasi. Classification. Nah, classification is used when the output variable is a category. Jadi bukan numerik, bukan angka. Nah, gini ya. Nah, ini differently from regression. Jadi berbeda dengan regresi, di mana yang digunakan pada outputnya adalah angka, apakah bertipe real atau angka continuous, gitu, seperti umur, gaji, ya, apa ya, besar besar persediaan ya, inventory, jumlah jumlah produk dan sebagainya. Jadi kalau outputnya angka, gunakan; kalau tidak time series, gunakan regresi. Tapi kalau outputnya bukan angka, gunakan klasifikasi. Gitu. Ya. Oke. Nah, apa persamaannya tadi udah saya sebut. Jadi persamaannya sama-sama supervised learning. Jadi baik regresi, time series, dan klasifikasi ini sama-sama supervised learning. Artinya apa? Artinya atribut yang ada pada dataset kita itu harus ada yang menjadi kelas. Atau kadang-kadang disebut target, output ya. Atau label ya. Nah, ini ada satu lagi ya, disebut label. Itu ciri khasnya. Jadi selama proses learning, nanti yang disebut dengan training ya, pada machine learning ya atau data mining, selama proses learning terjadi, maka ada acuannya. Acuannya ya ini, ada atribut outputnya. Itulah supervised learning. Regresi, time series, dan klasifikasi itu jenisnya adalah supervised learning. Ya, supervised learning is a machine learning approach that's defined by its use of label dataset. Nah, ini label. Jadi kalau Anda mendengar istilah label, kelas, target, output, pada data mining itu 4 istilah yang sama ya, maksudnya sama. Ya, sebuah atribut yang jadi output. Jadi, ya, persamaan dari regresi, time series, dan klasifikasi ya, sama-sama supervised learning. Bedanya ini tadi. Ya, bedanya time series harus ada atributnya yang bersifat waktu ya, waktu yang berurutannya time series ya. Kalau regresi, ya, atributnya tidak mesti waktu, tapi outputnya baik time series maupun regresi, outputnya harus angka. Nah, kalau outputnya bukan angka, pakai klasifikasi. Karena kan output kita nggak mesti angka ya. Yang mau kita prediksikan tidak mesti angka. Ya, kita mau memprediksi apakah seorang mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, itu kan bukan angka. Kan bukan angka. Ya, bukan angka numerik gitu ya. Maka itu kita pakai klasifikasi. Ya, kalau outputnya berbentuk kategori. Ya, berbentuk kategori. Ya. Jadi yang dimaksud dengan angka di sini adalah angka yang bersifat continuous. Nah, angka yang bersifat continuous. Continuous itu eh nah ini bilangan real. Nah, begitulah kira-kira bilangan real kalau secara tipe data ya. Karena nanti di dalam ininya, di dalam struktur data kita bisa jadi red, blue ya, warna ya. Di sini kan contoh kategori kan disebutkan warna ya. Warna itu bisa jadi nanti jadi angka. Tapi itu angka yang sifatnya kategori. Nah, gitu bukan. Jadi di sini sebenarnya apakah datanya bersifat numerik yang continuous atau bersifat kategori. Nah, gitu. Ya, nanti kita lihat ada beberapa contoh ya. Ya, ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar ya perbedaannya ya. Nah, ini regresi. Ini regresi ya. Ini regresi. Jadi kalau ada data ini yang titik-titik ini data. Jadi regresi berusaha membuat generalisasi terhadap data ini. Nah, tetapi ini dia angka, angka ya. Regresi ya.
Kalau ini klasifikasi. Jadi kita punya data, sebaran data yang contohnya seperti ini ya. Nah, ini gimana batas perbedaannya? Nah, ini klasifikasi berusaha mengklasifikasikannya. Oh, ini bagian ini bagian ini. Itu namanya klasifikasi. Jadi outputnya nggak mesti angka ya. Tidak mesti angka. Nah, kalau time series ininya waktu. Variabel X-nya namanya, variabel X-nya ini waktu. Ini ya, ini kan tanggal ini. Data tanggal. Ini time series. Ya, time series. Dan kadang time series kan disebut juga forecast ya, forecasting. Oke, 3 algoritma yang sangat banyak digunakan pada data mining ya. Regresi, time series, dan klasifikasi. Nah, persamaannya tadi apa? Sama-sama supervised learning. Supervised learning. Sama-sama supervised learning. Jadi supervised learning itu sebuah algoritma yang dia harus ada acuannya. Acuan atau yang menjadi patokan dari algoritma itu bekerja, data yang mana gitu. Nah, datanya kan disebut dengan label ya. Nah, itu disebut dengan supervised learning. Misalkan kita mau mengkelompokkan gambar, apakah ini gambar kucing atau bukan gambar kucing gitu. Nah, itu supervised learning. Kenapa? Karena ada acuannya. Acuannya apa? Gambar. Nah, gambar. Kita mau memprediksi persediaan di gudang. Nah, kita punya data pada bulan ini di gudang itu jumlahnya 100, bulan berikutnya 200. Jadi ada data jumlah persediaan di gudang. Nah, itu algoritmanya supervised learning. Nah, gitu. Jadi supervised learning itu menggunakan ada data acuan yang tadi kita sebut istilahnya macam-macam ya. Bisa Anda sebut kelas ya, atau target, atau label ya, atau output. Nah, secara umum disebut output lah. Atau kalau secara penamaan variabel, kalau variabel itu ada X, ada Y. X itu input, Y itu output. Maka kalau dalam dataset kita ada Y-nya. Nah, ada Y-nya. Y-nya itu kan biasanya kan variabel dependent ya. Nah, di matematik ya. Matematik ini kan Anda, nah begini, variabel itu kan ada variabel X, variabel Y biasanya. Y ini kan variabelnya dipengaruhi oleh variabel X. Makanya ini disebut independen. Ini tidak ada yang mempengaruhi, tapi dia mempengaruhi. Sedangkan variabel Y dependent. Dia dipengaruhi oleh variabel X. Makanya disebutlah ini input, ini output. Nah, kalau di dataset kita ada Y-nya atau ada outputnya, maka menggunakan supervised learning. Supervised learning itu algoritmanya ada 3 jenis. Regresi, time series, sama klasifikasi. Tapi yang 3 itu ada bedanya. Time series datasetnya harus ada waktu. Regresi tidak mesti ada waktu. Tapi time series dan regresi outputnya harus angka continuous. Harus angka numerik. Kalau bukan angka yang bersifat numerik tapi angkanya bersifat kategori, maka gunakan klasifikasi. Gitu. Classification. Nah, ini regresi dengan time series. Nah, kita bisa, kalau ini yang dua-dua dulu ya, misalkan regresi dengan time series. Nah, kalau Anda mau lihat perbedaannya, yang pertama bisa dari sisi struktur datasetnya. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan dataset, Anda lihat, dipelajari datasetnya. Ya, dipelajari. Ini datasetnya, nanti setiap bagian dari dataset disebut atribut ya. Nah, disebut atribut. Nah, atributnya itu nanti kan ada 2 ya. Ada atributnya yang fungsinya sebagai feature, nah, yang feature, dan yang kedua sebagai target tadi, sebagai label tadi. Nah, kita lihat tipe datanya ini, yang feature-nya tipe datanya apa, yang output-nya tipe datanya apa. Itu namanya struktur dataset. Nah, dari situ kita bisa menentukan ini cocoknya pakai algoritma yang mana ini ya. Nanti ini regresi, time series, atau
satu lagi tadi apa? Klasifikasi. Itu yang pertama cara melihat pengguna. Yang kedua dari segi tujuan kita. Tujuan kita menggunakan algoritma data mining itu tujuannya apa? Nah, fungsinya apa gitu yang mau, apakah untuk memprediksi, untuk mengkelompokkan, atau ya, untuk melakukan forecasting dan sebagainya. Jadi tergantung tujuannya juga. Nah, kita bisa mengacu ke tujuan kalau kita belum apa? Kalau kita belum mengambil dataset. Tapi kalau sudah ada datasetnya ini, nah dari dataset itu kita bisa pelajari perbedaan apakah yang cocok kita menggunakan algoritma yang mana. Gitu. Nah, sama nanti. Apakah ini regresi atau klasifikasi? Sama. Ya, sama kita melihat dari struktur datasetnya. Seperti apa gitu. Atau yang kedua, kalau kita sudah menentukan fungsinya. Oh, tujuannya saya nanti mau melakukan ini terhadap apa dengan eh, berdasarkan business understanding kan kemarin ya. Berdasarkan analisa requirement ya, analisa kebutuhannya. Wah, ini di tempat ini butuh model yang bisa melakukan ini gitu. Apa tujuannya? Nah, itu juga kita baru, oh tujuannya ternyata regresi, tujuannya ternyata klasifikasi, tujuannya time series, atau mungkin nanti clustering ya, asosiasi dan sebagainya. Jadi ada dua hal ya. Nah, pada kesempatan ini kita lebih melihat ke struktur datasetnya dulu. Nah, itu. Dari tadi ngomong dataset, perlu direview nih. Kadang-kadang Anda itu nggak paham, itu dataset itu apa sih Pak? Nah, dataset itu apa sih? Dataset itu sekumpulan data yang saling berhubungan. Ya. Mirip dengan table di database, tapi tidak sama. Ya, dataset itu sekumpulan data. Tapi kalau kita lihat secara view, dia seperti tabel ya, seperti table di database. Bedanya, kalau table di database, itu datanya kan tidak boleh redundant. Sebuah table harus punya primary key, datanya nggak boleh redundant, dan sebagainya gitu ya. Ada syarat-syarat di database. Tapi kalau dataset enggak. Ya, dataset, datanya redundant nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada primary key-nya juga nggak apa-apa. Maka pada umumnya dataset itu adalah sumbernya dari database yang sudah diolah menjadi satu table. Sudah dipilih juga. Field-field mana yang akan digunakan. Ya. Di mana nanti field itulah yang kita sebut dengan atribut tadi. Field-field mana yang akan digunakan. Tapi nanti secara tampilan Anda akan melihat dia seperti halnya Anda melihat tabel-tabel di database. Begitu nanti dataset ya. Kenapa? Karena dia kan is a collection of related ya. Sekumpulan data yang saling berhubungan. Jadi setiap kolom-kolom pada dataset itu saling berelasi ya, saling berhubungan. Saling ada ketergantungan gitu. Data ini tergantung pada data ini. Misalkan gitu ya. Nah, dataset itu sendiri kan sudah pernah kita bahas ya, ada dua ya. Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Jadi kalau datasetnya bisa kita buat atau kita peroleh dalam bentuk table tadi, berbentuk table, itulah jenis dataset yang terstruktur. Jadi dataset terstruktur itu dia berbentuk tabular. Kalau kita melihatnya dari sisi file, jenis format file, maka dataset yang terstruktur itu pada umumnya berbentuk CSV ya, CSV. Jadi filenya jenis CSV pada umumnya. Atau bisa juga berbentuk JSON atau XML gitu ya. Itu juga data yang kita menyebutnya itu datanya terstruktur ya, karena bisa dibuat dalam bentuk tabular ya. Tabular itu table, bentuk table tadi. Tapi yang paling umum dataset itu bentuknya CSV ya. Format filenya CSV yang paling umum untuk diolah oleh data mining. Itulah dataset yang terstruktur. Satu lagi kan kita udah pernah singgung juga ya, ada dataset yang tidak terstruktur, unstructured dataset ya. Contohnya gambar, kan ada data kan, gambar itu kan data juga ya. Suara, video gitu ya.
Nah, itu adalah contoh dataset yang tidak terstruktur. Atau kalau Anda mendownload dari sebuah website, Anda dapatkan filenya yang tidak beraturan ya, berbentuk dokumen, file bentuk dokumen. Nah, itu juga termasuk data yang tidak terstruktur. Nah, di data mining, ya, di data mining itu dia mengolah data yang terstruktur. Ya. Kalau nanti untuk mengolah data yang tidak terstruktur, nah, kalau datanya besar, itu nanti menggunakan namanya big data ya, infrastrukturnya. Ya, walaupun nanti data mining ada juga yang algoritmanya menggunakan dataset yang tidak terstruktur. Yang sedang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang dataset yang terstruktur yang berbentuk table. Jadi dia kebanyakan CSV. Ya, walaupun bisa jadi nanti datasetnya kita dapatkan dalam bentuk JSON atau XML. Tapi umumnya sumbernya itu dari database. Makanya knowledge KDD ya, KDD knowledge database, knowledge discovery in database. Nah, jadi mendapatkan knowledge dari database. Nah, tapi yang kita olah di data mining tidak langsung database-nya, tapi file CSV-nya. Berarti database itu harus kita ubah ke file CSV. Di mana relasi-relasi antar table-nya itu harus kita satukan dulu menjadi sebuah file CSV agar kita bisa memilih atribut-atribut mana yang mau kita gunakan pada analisa data mining yang mau kita lakukan. Jadi dataset itu umumnya satu file aja. Pada data mining satu file aja yang berasal dari satu kasus. Sehingga bisa jadi nanti ada data yang redundansi itu nggak masalah karena pada dataset itu tidak dipertimbangkan tentang ini yang mana primary key-nya. Tapi yang lebih dipertimbangkan pada dataset itu adalah mana data yang bersifat, mana data yang datanya independen, mana yang dependen tadi, mana yang datanya itu termasuk variabel dependen dengan variabel independen, mana yang termasuk label, mana yang bukan, nah, kan gitu. Itulah dataset ya nanti. Sekali lagi dataset itu kebanyakan untuk data mining itu kita dapatkannya dalam bentuk CSV. Tapi sumbernya itu dari database. Kenapa database? Karena kebanyakan data-data masa lampau di dalam sistem itu kan tersimpan di database. Nanti fungsi database administrator lah yang menghasilkan file CSV untuk digunakan oleh data engineer ya. Untuk digunakan oleh seorang data scientist seperti proses pada data mining ini. Ada berapa istilah pada dataset ini? Tidak apa-apa ya, kita ulang lagi. Ini contohnya, ini kan datanya berbentuk table ya. Ada ini ID, ini kenapa ada application ID? Nah, ini karena dari database ini. Ada ID-nya. Ini ada umur, age ya, ada ini kredit ya, nilai kreditnya, ada income-nya, ada kredit yang disetujui. Ini kreditnya disetujui atau tidak. Jadi datanya yes atau no. Kalau income penghasilan ini datanya angka ya. Ini kredit rating, ini juga datanya berbentuk angka. Umur ini datanya berbentuk angka. Ini dataset. Inilah dataset. Nah, dia sebuah dataset. Nah, dari data ini, dari ini ya, kolom-kolom ini, nah ini kolom-kolom ini secara umum kan kita nyebutnya selain kolom kita sering juga nyebutnya atribut ya. Kalau di database kan kita nyebutnya field ya, field. Nah, di data mining atau data science ini lebih sering orang menyebutnya dengan tadi kan ini ya, kalau kita melihat ke dataset ini ada satu kolom yang nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang lain, yaitu ini. Apakah kreditnya disetujui atau tidak. Jadi ini sebuah kalau kita melihat ini adalah dataset yang sumbernya adalah dari sebuah sistem yang digunakan untuk mendata apakah seorang yang mau minjam uang ya, kredit uang itu disetujui atau enggak.
Nah, ini kan ada yang disetujui, ada yang enggak, disetujui, enggak, ada gitu. Ini contohnya ada 7 data ya. Nah, kalau kita melihat dari data ini, kita melihat ini data ini dipengaruhi oleh data yang lain. Berarti inilah yang disebut dengan output. Karena dia dependen ya, dipengaruhi dia oleh data yang lain. Ditentukan gitu ya, apakah pinjamannya disetujui atau tidak kan ditentukan berapa penghasilannya, kredit ratingnya seperti apa, umurnya berapa, nah gitu kan ditentukan oleh itu kan. Sehingga disebutlah dia dengan output atau di sini disebut dengan target. Apalagi tadi istilahnya disebut dengan label sama ya. Sebut dengan label. Atau ada satu lagi tadi apa? Kelas. Nah, sebut dengan kelas sama ya, sama. Itulah dia variabel output ya. Y ya, variabel Y-nya ini. Nah, kemudian atribut-atribut lain yang dia bukan bersifat target, itulah yang disebut dengan feature. Itulah disebut dengan feature. Feature. Jadi kalau di data mining orang lebih sering menyebutnya feature. Feature-nya yang mana saja? Oh, ini ada 3. Punya target nggak ada? Ada atribut targetnya ini. Oh, begitu. Jadi kita harus paham tentang struktur dataset tadi. Di samping tadi tipe data tadi ya nanti ini ya. Nanti ada tipe data ya. Tapi strukturnya dulu nih, mana ini yang kolom yang datanya sangat dipengaruhi oleh data yang lain. Nah, contohnya di sini ini. Apakah kreditnya disetujui atau tidak. Jadi istilah-istilah yang sering muncul ketika kita sedang membahas dataset itu adalah ini, feature, target, dengan row. Feature ini, istilah lainnya apa? Independent variable, itu feature. Feature. Jadi yang mempengaruhi nilai output atau target tadi. Kemudian ada target itu sendiri. Ya, ada target. Kemudian ada row. Nah, row itu datanya ini. Berapa? Ini contohnya ada 7 row. Dia cuma ditampilkan di sini hanya 7 data. Ya, kalau ada ini sebuah kolom unik, nah ini karena untuk kebutuhan atau didapatkan dari database ya. Dari dataset ini kita bisa tahu ya, kita bisa apa? Bisa mengetahui ini cocoknya pakai algoritma apa ini untuk menganalisa data yang seperti ini. Apakah regresi, time series, atau klasifikasi? Ada yang mau jawab? Kalau kita punya dataset seperti ini, cocoknya pakai algoritma regresi, time series, atau klasifikasi? Ayo. Time series, Pak. Time series. Benar nggak, Pak? Ya, tunggu dulu, time series. Aduh, ada yang lain? Regresi juga bisa, Pak. Klasifikasi, Pak. Regresi, klasifikasi ya 3 ada. Tidak mengerucut ini. Ya. Apa syarat time series? Ada waktunya, Pak. Ada waktunya. Di sini ada waktunya nggak? Kalau umur nggak bisa dipakai, Pak. Tunggu dulu, ada waktunya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. berarti nggak bisa pakai time series. Gugur. Apalagi tadi ada yang bilang time series, ada lagi. Regresi, Pak. Nah, regresi itu apa syaratnya? Nah, harus berbentuk angka, Pak. Outputnya harus angka. Ini outputnya apa? Oh, Ini bukan, nggak Pak. angka. Ya, walaupun bisa dibuat 1-0, tapi angkanya tidak continue. 1-0 itu bukan angka continuous. Ya. Berarti regresi gugur. Nggak bisa ini pakai regresi. Harus pakai apa? Klasifikasi, Pak. Klasifikasi. Iya, gitu nanti. Pakai klasifikasi. Begitu cara melihatnya ya. Jadi nggak sembarangan, nggak, oh saya Pak maunya pakai regresi. Lihat dulu datasetnya. Makanya di ujian-ujian skripsi itu, kalau nggak ada dataset nggak bisa kita tentukan mau pakai regresi
mau pakai time series, klasifikasi, atau nanti ada clustering, ada asosiasi lagi ya kita bahas minggu depannya. Jadi tergantung datasetnya. Datasetnya nanti aja Pak. Lah nanti aja nggak bisa karena kan algoritma itu ditentukan datasetnya. Gitu ya ini ada nggak yang lagi ngambil skripsi ya? Ini angkatan berapa sih ini ikut? Ya, jadi tergantung pada dataset Anda seperti apa datasetnya gitu nanti ya. Oke, ini contoh dataset. Nah, ini pada dataset itu ada tipe data ya, seperti halnya di database ya, tapi lebih ini ya, lebih apa? Lebih umum gitu ya ketimbang kalau dataset kan itu kalau database kan tipe datanya sangat detail ya. Kalau di data mining seperti ini, jadi ada tipe data continuous, numerik ya, continuous. Ada kategori. Nah, kategori itu kayak tadi tuh ya, yes atau no, laki-laki atau perempuan, itu kategori. Kalau continuous itu kayak umur, ya, tinggi badan, harga, ya, jumlah pembelian, jumlah jumlah apa? Jumlah di sebuah gudang atau nah, itu datanya bersifat continuous ya. Ada yang jadi ada data angka continuous ya, ada data kategori tadi ada yang datanya bersifat discrete ya. Bersifat discrete. Ya. Secara umum yang paling mudah dulu kita biasanya membedakan ada data yang bersifat numerik. Numerik ini di sini continuous ya. Atau yang kategori yang bersifat deskriptif aja dia, bersifat nominal ya. Nah, dari sinilah kita tahu apakah untuk membangun modelnya kita pakai algoritma apa gitu dari tipe datanya, dari tipe data. Kemudian juga nanti nggak semua dataset itu datanya bisa kita gunakan. Ya, untuk data yang bersifat nominal kayak nama mahasiswa, nama orang gitu ya, itu nggak bisa digunakan untuk dataset. Kenapa? Karena nama kan tidak mempengaruhi output ya. Orang bukan gara-gara nama dia akan diterima atau tidak tadi kan yang apa dalam kasus pinjaman tadi ya. Memang gara-gara nama dia si Johan jadi diterima enggak. Jadi berarti nama kan nggak ada kaitan. Nama itu tidak mempengaruhi target ya, tidak mempengaruhi kelas. Maka nama nggak bisa menjadi atribut, dibuang aja walaupun di database-nya ada tapi nggak kita gunakan untuk analisa data mining gitu nanti contohnya ya. Pada umumnya nama itu nggak digunakan. Pada umumnya alamat juga alamat-alamat yang panjang itu pada umumnya nggak digunakan ya. Kecuali kalau mau alamatnya dibuat jadi umum ya, misalkan di Indonesia atau tidak di Indonesia. Nah, gitu. Di Jakarta Timur atau bukan. Nah, gitu boleh nanti sebagai atribut dari dataset ya. Jadi feature nih, jadi feature dari data mining kita. Tapi kalau nama yang kategorinya begitu luas, banyak gitu ya, itu tidak bisa menjadi ini ya. Kemudian kan data kategori itu ada yang bisa diurut, bisa yang tidak terurut ya. Nah, gitu. Nah, pada umumnya yang digunakan adalah yang order ini. Data yang bisa digunakan untuk ini ya, untuk data mining itu adalah dataset yang tipenya kategori tapi bisa terurut, order ya. Maksudnya terurut itu karena kualitasnya, bukan terurut karena namanya A, B, C, D, E ya, gitu. Misalkan Anda lah mahasiswa ya, apakah karena nama Anda duluan A, ya si Ahmad misalkan nilainya jadi A kan enggak. Nah, gitu bukan gara-gara nama ya. Nah, itu namanya kan data unorder ya, nominal. Ya, itu tentang tipe data ini perlu Anda lebih banyak membaca lagi lah gitu. Nah, ini contoh-contoh dataset. Ayo, coba Anda lihat. Ini cocoknya pakai regresi, time series, atau C ya, klasifikasi. Nah, sama ini. Ini cocoknya pakai regresi, time series, atau klasifikasi. Ini cocoknya pakai regresi, time series, atau klasifikasi. Ayo, yang ini. Yang
Kelihatan ya? Ini kursor saya ya? Kelihatan, Pak. Iya, kelihatan ya. Ini apa ini contohnya? Ini dia ada output-nya nggak? Ada output-nya nggak di sini menurut Anda? Ada label-nya Enggak, nggak di sini? Pak. Ada Pak. Ada apa? Ada Pak itu Quality bukan, Pak? Iya, ini dia kualitas ini label. Labelnya angka atau enggak? Bukan angka, Pak. Ah, Bukan, udah. Pak. Ini udah cepat ini kalau begini. Pakai apa? Klasifikasi. 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 Nih, ini ada labelnya enggak? Ada labelnya enggak? Ada, Pak. Ada. Ada. Ya, ada. Anda bisa pakai label ini. Tapi sebenarnya ini juga kalau mau Anda jadikan label mau kalau yang mau dianalisa tentang income-nya. Bisa juga. Jadi income ini bisa jadi input, bisa jadi output kan? Nah, berarti kan ada dua kemungkinan yang jadi label ya. Income atau apa ini? Online software ya. Ini kan yes Software. atau yes no. Kalau yang mau Anda prediksi income-nya, saya mau memprediksi income seseorang berdasarkan umur dan asal negaranya. Wah, ini ada datanya nih. Umur dan asal negara. Iya kan ini negara ya, ini umurnya. Yang mau diprediksi apa? Income-nya. Nah, ini pakai apa? Regresi, Pak. Regresi. Regresi. Angka, iya angka. Tapi yang mau diprediksi bukan, tapi ininya online software-nya. Yes atau no. Nah, kalau ini pakai apa? Klasifikasi, Pak. Pakai klasifikasi gitu. Tergantung output-nya ya, tergantung output-nya. Ini lagi ya. Nah, ini output-nya ada nggak? Nah, bisa banyak yang kita jadikan output nih ya. Ini ada harga ya, price. Ini apa transportnya free-nya berapa? Fee apa besar ini ya. Ini kayaknya besar transport ya. Ini stylenya. Ini item tapi ini kayaknya kategori ya. Jenis item 150, 50 ya. Ini nama ininya ya. Distributornya atau apa. Nah, ini ada waktu. Ini ada urutan ya, order number ya. Ini mungkin dapatnya dari database dan sebagainya. Nah, pelajari dulu nih atribut-atributnya. Nah, baru, wah ini apa ya yang mau saya prediksi? Nah, gitu. Apa yang mau diprediksi? Apakah itunya ya fee transportnya? Harganya nggak? Harga. Ada yang memprediksi harga nggak ya? Mau memprediksi harga berdasarkan style, item, merchant, dan tanggal. Tanggal emang ada kaitan sama harga ya. Ini kan date ya tanggal ya. Tanggal ya ini data tanggal ya. Bisa nggak ini regresi? Ayo, kalau saya tanya, bisa nggak regresi? Bisa nggak ini regresi? Nah, Bisa aja, Pak. iya bisa. Misalkan ini apa ini? Ini transport fee ya. Ini transport fee-nya misalkan ini kan angka ini. Regresi kan outputnya harus angka ya. Iya, Pak. Bisa, tapi harus dipastikan bahwa ini trans fee ini dipengaruhi oleh mana aja yang mempengaruhi ini. Ya, memang dipengaruhi tanggal. Kalau dipengaruhi tanggal ini boleh ikut. Kalau enggak usah diikutkan gitu. Jadi tidak semua yang ada di dataset harus kita ikutkan nanti. Hanya yang mempengaruhi output saja. Order number mempengaruhi enggak? Kalau enggak usah ikutkan. Memang gara-gara urutan order ininya apanya ini ya trans fee-nya ini jadi berpengaruh gitu. Jadi makanya dibutuhkan domain knowledge ya. Domain knowledge itu memahami permasalahan di tempat ini, di toko ini kalau ini misalkan toko ya. Jadi harus ke orangnya, orang yang tahu di sana gitu. Nggak bisa kita sebagai programmer aja, harus kita tanya. Ya, transfer ini ditentukan merchant nggak? Oh iya katanya. Kalau iya ikut kan. Ya jangan kita yang ini. Oh iya itu tergantung merchant, tergantung item, tergantung style, tergantung juga dengan harganya. Oh kalau begitu, saya mau pakai regresi. Atributnya ini, atribut apanya? Atribut X-nya ini, Y-nya ini. Nah gitu. Boleh pakai regresi.
Jadi kita harus cek dulu atribut-atribut kita. Ya, jangan pakai semua, harus berdiskusi dengan yang punya permasalahan ya, yang tempat orang yang memahami permasalahan di sana. Namanya itu istilahnya domain knowledge-nya, domain knowledge-nya harus didiskusikan karena kan kita dianggap sebagai data engineer ya, kita kan sebagai penganalisa datanya atau kita sebagai data scientist-nya bisa ya. Macam-macam jadi pekerjaan orang di bidang data mining ini ya. Ada data apa sebagai ahli domainnya ya. Ada sebagai data engineer, ada programmer, ada data scientist. Itu beda-beda pekerjaannya. Bisa nggak pakai time series? Nah, kita cek, oh ini ada tanggal. Mungkin nanti ini kan baru sebagian data ya. Ini ada data tanggal. Nah, apa yang data ini yang dipengaruhi oleh tanggal? Nah, gitu. Harus kita cek, ada nggak? Apakah harga atau apa ini transfi gitu. Ada nggak data yang lain ini yang dipengaruhi oleh tanggal? Jangan asalan ya. Jangan mentang-mentang ada tanggal langsung pakai time series. Enggak. Nah, tanya dulu ke apanya tadi? Ke orang yang menguasai permasalahan ya, ke domainnya tadi, ke domain knowledge-nya ya orang yang punya pengetahuan tentang kasus di sini. Apa yang mempengaruhi tanggal gitu? Harga dipengaruhi tanggal enggak? Kalau menurut saya harga enggak, harga masih dipengaruhi oleh item barang juga kan. Memang gara-gara ini harganya jadi segini gitu. Enggak mempengaruhi ya. Kalau saya melihat ya kan kita nggak tahu ini ya sumbernya dari kasus apa gitu ya. Kalau saya melihat ini tanggal-tanggal ini tidak ada yang dia pengaruhi ini. Memang gara-gara tanggal ini merchant-nya jadi ini, itemnya jadi ini, style-nya jadi ini, price-nya harganya jadi ini. Gitu. Kalau price ini nggak bisa karena apa? Karena price masih ditentukan oleh item kan. Harga itu kan ditentukan oleh apa barangnya. Nggak bisa hanya waktu saja kan. Jadi kalau mau ya pakai regresi antara tanggal dengan barang. Kalau tanggal dengan barang yang jadi variabel X, maka pakai regresi. Jadi time series itu variabel X-nya harus hanya waktu saja. Date saja atau bulan atau per minggu tadi atau mau jam juga bisa ya. Ada juga time series yang waktunya kan bisa jam ya. Kalau datanya diperoleh dari sensor atau dari data yang memang datanya berubah per waktu ya, per jam gitu bisa. Jadi ini nggak bisa pakai time series. Nah, klasifikasi bisa nggak? Klasifikasi bisa nggak ya? Bisa aja transfi ini klasifikasi karena kita melihat ini ternyata hanya 20, 10, 10, 20 gitu. Ya. Jadi ini kalau ini saya melihat kalau outputnya ini pakai klasifikasi. Tapi kalau mau outputnya ini pakai apa tadi? Regresi. Pakai regresi. Ya, kenapa? Karena ini kan datanya continuous kalau harga ya. Kalau ini kayaknya nggak continuous ya. Karena dia cuma 10, 20. Ini malah 2 jenis ya. Nah, ini tergantung data kita di bawah nanti, data yang lain gitu. Kalau cuma 2 jenis, ya kalau 2 jenis berarti nggak Seperti continuous itu. kategori ya Pak? Ya, kategori dia berarti kalau 2 jenis kan. Ya. Ya tergantung data, ini kan datanya baru dikit ya, baru 10 ya, kita melihat datanya itu nanti. Ada nggak data 21 gitu? Kayaknya kalau melihat sepintas ini nggak ada ya. Kayak ini juga harganya juga mencurigakan ya. Kok harganya cuma 1.000 sama 500 aja ya? Nggak tahu ini ya barangnya apa ya. Nah, gitu. Jadi tergantung juga nanti kita melihat ke data lengkapnya. Apakah datanya continuous atau kategori tadi. Kalau datanya continuous pakai regresi. Kalau datanya kategori pakai klasifikasi. Tapi kalau time series ini agak susah ini time series. Karena tidak ada satu output yang hanya ditentukan oleh tanggal aja. Nah, ini juga ada contoh lain ya ini. Silakan Anda cek di tengah. Ini kebetulan contohnya saya ambil yang cocok untuk time series. Nah, kalau begini ini iya time series boleh. Suhu ya, suhu kan
1 Januari suhu sekian, 2 Januari, ini pakai time series ini. Atau ozon. Jadi ambil satu ya, salah satu ya, time series itu outputnya satu. Mau melihat time series ozon aja, atau temperatur aja, atau ini apa, kelembapan aja ya. Atau jumlah kematian aja. Jadi time series output itu selalu satu dulu. Kalau mau ada beberapa nanti bisa jadi algoritmanya 4 kali digunakan. Jadi tanggal dengan ozon, tanggal dengan apa ini, suhu, tanggal dengan kelembapan, tanggal dengan jumlah kematian ini, jumlah yang mati ya. Kita nggak tahu ini orang atau apa gitu ya. Nah, itu time series ya. Ini contoh time series gitu, supaya ada contoh time series. Ini juga bisa time series, ini apa ini? Ini tuna, ini jenis makanan ya. Nah, ini ID, ini ID aja ya dari database nih kayaknya. Ini senior, ini ya senior, teenager ya. Ini umur ya, umur grup ya, apa dia termasuk senior atau ini. Ini buah-buahannya ya. Ya, ini nanti ya, ini bisa jadi ini asosiasi. Apa? Buah-buahan yang dibeli pada satu bulan gitu. Apa ini outputnya coba? Outputnya apa ini? Ini umur ya, kelompok umur gitu ya. Ini buah yang dibeli ya, ini jenis seafood. Nah, ada outputnya nggak? Kalau nggak ada outputnya nanti pakai. Nah, kalau kita merasa wah ini nggak ada output ini. Kalau kita nggak ada output, maka ini nanti besok ya kita bahas ya minggu depan ya. Ini kalau nggak cluster asosiasi, cluster ya. Jadi ada 2 algoritma yang tidak butuh output, yaitu cluster dan asosiasi. Nah, kan ada selain regresi, time series sama klasifikasi kan ada clustering sama asosiasi. Jadi kalau wah ini nggak ada outputnya nih, paling ini mau kita kelompokkan aja. Tapi pengelompokannya tidak berdasarkan output. Nah, itu namanya clustering. Atau Anda mau melihat ini hubungannya dalam satu kurun tertentu. Misalkan di bulan April, ini dibeli orange, banana, dan ini. Di bulan Juni ini dengan ini. Nah, mana ini yang sering muncul bersamaan? Nah, itu namanya asosiasi nanti kalau melihat item-item yang sering muncul secara bersamaan gitu nanti. Tapi kita belum bahas ya kalau ini. Kalau ini nanti time series ya. Ini contoh apa ini ya? Ini ada jumlah number of user, ini number of rating. Nah, ini tergantung, lihat dulu outputnya. Ada nggak ini output di sini? Ya, sekali lagi ya, maksud output itu ada nggak atribut yang nilainya ditentukan oleh nilai atribut yang lain. Misalkan apakah number of rating ini nilainya ditentukan oleh number of LOs ya dengan number of user. Kalau iya, maka ini output. Ada outputnya berarti gitu. Kalau ada output berarti pakailah time series, regresi, atau klasifikasi. Tapi di sini nggak ada waktu, berarti nggak pakai time series. Kalau tidak regresi, pakai klasifikasi. Nah, outputnya ini datanya continuous nggak? Nah, tergantung data yang lain lihat. Kalau datanya continuous, pakailah regresi. Kalau tidak continuous, pakailah klasifikasi. Begitu cara menentukan, memilih algoritma tadi. Oke, dataset itu dari mana? Ini udah pernah kita bahas. Ya, dataset itu bisa dari sumber kasusnya. Jadi kan dari database. Kalau ya Anda ke tempatnya, ke orang IT-nya, ke pemegang database-nya ya, ke database administratornya, minta database-nya. Bisa nggak saya minta data yang itemnya ini? Ya dari situ. Itu namanya datanya private ya, berarti kita harus minta izin. Kalau nggak dikasihnya ya nggak jadi. Wah, nggak jadilah saya melakukan penelitian di sini. Nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak bisa. Kita harus dapatkan datanya. Itu namanya data private. Data private itu harus. Tapi ada data public. Kalau datanya public, wah itu banyak ya di Kaggle, di UCI gitu ya. Wajib Anda lihat-lihat ini ya.
Di Kaggle banyak itu data dalam. Rata-rata CSV semua datanya. CSV kalau Anda lihat di sana. Data nggak boleh dikarang-karang sendiri. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh kan datanya mau dibuat sebagai pengambil keputusan ya. Untuk mengeneralisasi ya. Jadi tujuan apa nih? Tujuan dari apa? Tujuan dari data mining kan kita mau menganalisa, mendapatkan generalisir pola ya. Pola dari data itu mau kita dapatkan. Maka datanya harus benar-benar berasal dari fakta. Nah, kan namanya data. Data itu kan dari fakta, bukan dikarang-karang. Nggak boleh gitu karang-karang sendiri. Kenapa? Karena nanti kesimpulan jadi salah. Kesimpulannya jadi karangan karena datanya dikarang-karang. Jadi datanya harus benar-benar berasal dari transaksi kejadian yang sebenarnya. Begitu. Itulah definisi data kan. Data itu kan fakta. Nggak boleh data dikarang-karang. Kenapa nggak boleh? Karena mau dianalisa gitu. Dataset yang baik itu yang gimana? Nah, jadi kita kalau melihat dataset, sering yang ditanya itu berapa banyak datanya? Wow, datanya boleh nggak Pak 10? Boleh nggak 50? Boleh nggak 100? Boleh nggak 1000 gitu? Dataset yang baik itu berapa jumlahnya? Nah, yang pertama kan kita melihat gitu ya, jumlah feature-nya berapa Pak? Jumlah fiturnya. Kalau dia ada target, nah targetnya jelas 1 ya. Apa? Labelnya 1. Jumlah jumlah atribut yang bersifat feature-nya ada berapa? Jumlah barisnya ada berapa? Nah, jumlah itu kan ada 2 ya. Jumlah feature berarti yang vertikal ya. Sedangkan jumlah baris itu yang secara secara ke bawah ya. Yang ke bawah ini yang vertikal ya. Ini kita nyebutnya ini horizontal, atas bawah itu vertikal. Nah, jumlahnya yang jelas ya, jadi tidak ada ketentuan berapa besar banyaknya, tapi harus bisa mewakili populasi yang akan dianalisa. Makanya kita kembali ke ilmu statistik. Di dalam statistik ada populasi, ada sampel. Jadi sampel itu apa syaratnya? Sebuah populasi yang besar, tapi yang dia dianalisa cuma segini. Syaratnya apa? Syaratnya yang segini ini bisa mewakili yang banyak itu. Jadi itu syaratnya. Berapa banyak ya? Apakah bisa mewakili dari keseluruhan populasi? Syaratnya itu. Ya, syaratnya itu. Bisa nggak mewakili ya? Ya itu gimana syaratnya ya? Baca lagi di statistik. Cek lagi di ilmu statistik. Syarat mengambil sampel itu berapa banyak? Gimana cara mengambil sampel? Makanya mengambil sampel itu ada yang sampel diambil secara random, ya, ada yang secara stratified, secara pengelompokan dan macam-macam kan ada ilmu pengambilan sampel ya, ilmu sampling di dalam statistik. Itu syaratnya sebenarnya ya, syaratnya sudah seperti itu. Ya, sampling itu kan kayak apa? Kayak mengecek ini ya. Ada buat masakan gitu, satu kuali. Untuk mengecek rasanya udah enak atau enggak, apakah harus dimakan satu kuali itu? Enggak. Tapi apa? Diambil aja sampel, 1 sendok. Padahal kualinya gede banget. Diambil cuma 1 sendok kecil. Boleh enggak? Nah, gitu. Boleh enggak? Boleh enggak diambil secupli aja? Nah, kalau kita anggap itu boleh mewakili keseluruhan, maka itu sebanyak itu enggak apa-apa. Nah, gitu. Sebanyak itu enggak apa-apa. Itu gimana cara menentukannya? Jadi nanti ada beberapa hal gitu ya. Bisa aja datanya cuma 10, kalau bisa mewakili. Kalau Anda mau mengambil kesimpulan tentang jumlah jumlah apa ya? Jumlah mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi, bisa nggak cuma 1 tahun atau 3 tahun? Nggak bisa. Kalau Anda mau ngambil per tahun ya minimal harus beberapa periodik ya yang mempengaruhi. Apalagi kalau ada beberapa kejadian ya, kayak ada pandemi, ada kejadian ini gitu. Itu jumlahnya harus bisa mewakili beberapa event tersebut. Jadi kita harus melihat ke ininya juga ya, melihat ke realistis nggak kalau datanya diambil segini gitu. Oke, dilihat lagi tadi ya ke ilmu statistik nanti. Apakah
jumlah data itu bisa mewakili atau tidak. Oke, itu pembahasan kita pada minggu ini. Nanti ada ini tugasnya nanti ya. Jadi Anda buat uraiannya, syarat atribut dataset untuk regresi apa, untuk time series apa, untuk klasifikasi apa. Anda tulis lagi apa sih persamaannya? Apa sih persamaan ini? Apa sih perbedaannya gitu? Anda tulis aja lagi di tugas Anda. Yang kedua, Anda cari minimal 3 dataset untuk regresi. Oh ini contohnya regresi. Ini contohnya ini cocoknya time series. Ini cocoknya klasifikasi. Anda cari 3. Ya, Anda cari aja 3 ya. Boleh Anda cari di Kaggle atau di mana gitu. Cari aja 3. Yang ketiga, nah, Anda sebutkan algoritma regresi 10, time series 10, klasifikasi 10. Ini kayaknya minggu lalu ya udah ya, tapi Anda harus pernah menyebutkannya sendiri. Oh, regresi itu autoregresi. Regresi linier tunggal, regresi linier jamak, ARIMA sekarang yang terbaru, LSTM regresi ya. Oh, salah tadi ya, tadi saya sebut time series ya. Regresi itu contohnya regresi linier. Ya, regresi linier itu ada 2, ada yang tunggal, ada yang jamak. Ada regresi non-linier, ya, algoritmanya ada regresi. Ada bisa pakai apa random forest regression dan sebagainya gitu. Minimal 10 Anda cari. Time series. Time series itu autoregresi ya. LSTM, ARIMA dan sebagainya. Anda cari 10. Klasifikasi. Nah, ini klasifikasi ini paling populer di skripsi ini. Kenapa ya? Karena outputnya bukan numerik kali ya. Jadi klasifikasi itu naive Bayes, KNN ya, SPM ya, support vector machine dan sebagainya. Itu klasifikasi. Anda cari 10. Minimal Anda pernah tahu ada 10. Bukan 10 ya, sebenarnya banyak ya. Anda pernah tahu, terserah mau dari mana, tapi di tugas Anda tuliskan. Itu tugasnya. Oke. Itu tugasnya. Oke ya. Kemudian untuk percobaan, biar Anda tahu gitu ya, contoh program time series itu gimana sih, contoh program regresi itu bagaimana sih, contoh program apa lagi, klasifikasi itu bagaimana sih. Nah ini ya sambil Anda silakan absen. Absen belum saya buka ya. Ya absen aja. Nih. Ini absennya silakan ya. Wah cepat banget ya, udah 1 jam lebih. Ya ini ada 3 percobaan, nanti saya upload ya, kayaknya belum saya upload. Ya ini 3 percobaan yang bisa Anda lakukan ya. Ini ada yang pertama ini tentang, kok ini langsung C ya. Ini langsung B oh ini. Oh ya ini percobaan beberapa algoritma regresi nanti ya. Nanti ini ada cobakan ya. Oh regresi itu begini, contoh datanya regresinya. Ini saya ambil datasetnya dari sini ya. Ini ya, dari link ini. Nama ini ya, CSP ya, CSP. Jadi datasetnya aja kalau kita lihat ini kan regresi ya. Nah datasetnya seperti ini nih. Ini data kendaraan ya, orang mesin ya. Ada tahun berapa, dibuat siapa, modelnya apa, ini vehicle class ini, jenis mesin gitu ya, ukuran mesinnya, silindernya, transmisinya, apa jenis apa nih, ini bahan bakarnya ya, konsumsi bahan bakarnya gitu. Nah ini outputnya emisi CO2-nya berapa. Nah gitu. Jadi ini kalau kita lihat, nah seperti ini datanya. Datanya seperti ini. Nah ini cocoknya pakai apa? Ini cocoknya pakai regresi. Nah ini kan cocoknya regresi. Kenapa? Karena outputnya ini angka ini. Continuous angka dia. Pakai regresi. Nanti ini Anda jalankan lah hasilnya ya. Jadi kalau pakai ini nanti ada berapa ini kalau pakai regresi outputnya itu kita bisa lihat ini hubungannya ya. Biasanya sebelum kita jalankan kita lihat dulu hubungan antara ini kan output ya. Hubungan ini dengan output ini satu-satu gitu kita cek hubungannya seperti apa. Nah, ini di sini dicontohkan ya. Hubungannya hubungan output ini, hubungan emisi ya. Emisi itu apa ya? Yang dia kan kendaraan ini kan membuat kotor udara gitu istilahnya emisi CO2-nya. Nah, ini
apakah dipengaruhi oleh jumlah silinder, ukuran mesin, atau ukuran-ukuran yang lain gitu. Nah, ini dilihat ini di sini. Ini ada gambarnya nanti ya. Ini seperti ini. Oh, hubungan silinder dengan emisi seperti ini. Hubungan ukuran mesin seperti ini. Oh, berarti ada pengaruh. Nah, bisa dilakukan algoritma regresi ini. Kalau digambarkan, oh ternyata mempengaruhi positif ya. Semakin besar apa konsumsi bahan bakar, semakin mempengaruhi emisinya semakin besar gitu. Ukuran mesin seperti ini terhadap emisi CO2-nya. Ini silinder seperti ini. Nah, dari sini bisa dibuatkan algoritma apa tadi? Regresi ini. Nah, di sini regresinya regresi linear, ada yang tunggal maupun yang jamak ya. Kalau ini yang tunggal ya. Nah, kalau di Python ini cara membuatnya seperti ini. Di Python. Jadi kita pakai sklearn ya, paling banyak digunakan untuk membangun model data mining itu. Kalau di Python itu pakai library namanya sklearn. Ini kalau regresi linear ini pakai ini. Ya. Jadi ini perintah untuk melakukan ini fit ya, perintah fit itu kalau di sklearn gunanya untuk melakukan pembelajaran tadi. Nah, pembelajaran tadi. Jadi ini inputnya ini ada 3, outputnya 1. Input ya berarti ini target, ini feature-nya ada 3. Nah, dilakukan, nah ditemukanlah nilai regresi ya, nilai itu regresi. Nah, ini karena yang ini harus dijalankan dulu semua ya dari atas ya. Jadi kalau nggak dijalankan dia bilang begini nih, nah, ada yang tidak dia kenal ya, tren nggak dia kenal karena tren itu ada di atas. Nah di sini ya, ini trennya tadi belum kita jalankan. Jalankan itu di run aja ya. Ini dijalankan, nah, langsung ke sini ya. Nah ini baru nih, didapatkanlah nilai-nilai regresi. Ya, jadi kalau dalam regresi itu hasilnya dalam bentuk persamaan. Ini X1, koefisien X2, ini X3, ini Y-nya. Dari koefisien ini nanti kita bisa menentukan kalau sebuah kendaraan dengan ukuran engine sekian, konsumsi fuel-nya sekian, dan silindernya sekian, berapa nanti emisinya. Itu bisa diprediksi. Jadi regresi itu nanti gunanya untuk memprediksi. Dan bisa dicek bagus atau tidaknya hasil regresinya. Ini cara, kalau regresi itu diuji ya dengan cara pengujian error. Ini contohnya di sini menggunakan mean absolute error. Jadi nilai mean absolute error-nya 16, residualnya 523, R2 skornya 0,84. Jadi yang bagus itu nilai R skornya ini 1. Kalau nilainya 1 ini berarti dia bisa digunakan, regresi ini bisa digunakan untuk memprediksi lebih baik gitu ya. Itu yang pertama yang regresi nanti. Yang kedua apalagi regresi, time series ya. Nah, ini yang time series. Yang time series kita lihat datanya ya. Kan ini datanya. Ini jalankan dulu. Ini kita lihat datanya. Kenapa dia pakai time series? Coba kita lihat. Seperti ini. Ini bulan ya. Ini bulan. Jadi datanya bulan. Outputnya ini jumlah penumpang. Jumlah penumpang ya. Jumlah penumpang ini airline ya. Jumlah penumpang pesawat. Nah, pada waktu ini segini, pada waktu ini segini. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan prediksi secara time series. Pakai algoritma time series. Ini datanya bukan 5 ya, ini karena saya buat 5 makanya data. Ini datanya harus, ini banyak ini datanya. Datanya banyak. Ini kalau mau 25 ini kelihatan 25. 25 ini ya. Nah, time series itu ada beberapa algoritmanya tadi ya. Ini contohnya ini ya. Kalau pakai simple average nanti hasilnya begini. Kalau pakai exponential weight hasilnya seperti ini ya. Pakai perbandingan SMA dengan SMA itu seperti apa? Ada metode whole winter ya. Ada metode simple exponential smoothing. Ada yang double juga, ini yang double exponential smoothing. Bahkan ada yang triple. Ada ARIMA nanti ya, yang algoritma time series yang bisa nanti Anda untuk coba percobaannya di sini time seriesnya ini ada 1, 2, 3.
6 ya, 6. Kemudian klasifikasi. Nah, ini yang paling populer ini percobaan menggunakan ini regresi. Ini time series. Ini klasifikasi. Nah, ini klasifikasi pakai data iris saja kita, data yang paling banyak digunakan. Nah, jadi datanya seperti datanya ini enggak di ini. Jadi ini outputnya jenis bunga ya, ada jenis bunga iris sentosa, jenis bunga iris vertigina gitu. Berarti outputnya apa? Bukan angka. Nah, output ini dipengaruhi oleh 4 data ini. Ini adalah lebar dan panjang dari ukuran daunnya. Ini ya 0, 1, 2, 3, 4 ini namanya. Berarti ini pakai apa? Pakai klasifikasi. Nah, klasifikasi itu macam-macam. Ada logistic regression, ada support vector machine, ada decision tree, Naive Bayes, K-nearest, dan sebagainya gitu nanti. Nah, ini nanti silakan Anda jalankan ini contoh klasifikasi dan contoh datanya. Kalau klasifikasi tadi datanya tadi ini seperti ini. Seperti ini. Ini kan klasifikasi ya. Oke, itu ada beberapa percobaan yang bisa Anda lakukan di samping nanti pemahaman melalui tugas yang di teori ya. Oke, itu untuk hari ini rekamannya saya matiin dulu ya.